Assalamualaikum lur, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Bertemu lagi di channel Islam Doman, Islamnya moderat dan santai. Kali ini akan melihat bagaimana kesemangatan Pak Khalid untuk memberantas para oligarki, penguasa-penguasa atau garong-garong di negeri ini, dan terus berjuang semangat Bapak Khalid yang selalu menggaungkan tentang kepedulian lingkungan, kepedulian masyarakat di situ. Jadi kalau di kelompok masyarakat itu ada orang-orang seperti ini untuk melawan mereka yang seolah-olah negara itu milik mereka sendiri. Mari kita lihat sama-sama videonya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati saudara-saudara, dulur-dulur sedanten yang sudah bisa meluangkan waktunya, yang biasanya macul nggak macul, yang biasanya ngejaring nggak ngejaring, yang biasanya dagang nggak dagang, yang biasanya manggul nggak manggul, yang biasanya ngojek nggak ngojek. Mungkin karena semangat juangnya untuk mempertahankan NKRI, tanah dan kelahiran kita semua, yaitu tanah Banten yang mulia ini. Saudara-saudara, mungkin kali ini ke depan kita akan dibalik fakta oleh mereka yang kata orang bilang adalah oligarki. Mungkin mereka akan memframing kita, memutarbalikan fakta. Yang benar jadi salah, yang salah jadi benar. Inilah yang saya sebut adalah logika penjajah. Yang perlu diingat oleh saudara-saudara, pasti mereka akan menggunakan isu-isu yang dibangun oleh mereka. Satu, kita akan dituduh sebagai kelompok rasis. Padahal mereka lah yang rasis, yang sudah mencoba untuk mencaplok kedaulatan negara kita. Yang kedua, mungkin mereka akan memutarbalikan fakta bahwa kita adalah anti pembangunan. Kalau kata Pak Ustadz Mahesa tadi, ya Allah, apakah saya ini sebagai perusak? Sesungguhnya kami sedang melakukan pembangunan, katanya. Padahal Allah sendiri menjawab, mereka adalah orang-orang yang tak berakal. Orang-orang yang tak berakal ini, disitulah yang saya sebut juga logika penjajah. Dia akan memfitnah kita, memutarbalikkan kebenaran ini. Dia dengan argumentasi kita mau membangun, menyerap tenaga kerja, membuka lapangan kerja lebih dari 1.500 katanya yang sudah ada, gitu. Tapi faktanya mereka sedang menjajah kita. Bahkan ada juga memang kalau kata Kang Mahesa, ini oknum kiai. Ada oknum kiai, kalau saya manggil itu jenggot pedus. Dulur-dulur bahasanya. Orbo sentang telingwak blodok baik. Bahasanya gitu. Dulur-dulur orbo sentah ngedeleng yuyu bae wideng. Dulur-dulur orbo sentah ngrungu muni kodok bae. Iya kan? Bahasanya mengkonon. Nah, jadi seolah-olah kita ini kelompok orang yang menolak pembangunan. Sesungguhnya kami tidak menolak pembangunan itu. Jepang dulu menjajah kita juga membangun. Belanda dulu membangun. Tapi prosesnya adalah menjajah. Apa arti pembangunan itu jika prosesnya adalah menyerobot tanah, mengurugi sungai-sungai sehingga tambak-tambak mati, mencemari lautan, memagar lautan, dikapleng-kapleng, dijual. Ini namanya kan penjajah. Lalu kemudian yang sebut pembangunan itu, apa artinya? Saya tidak cemburu dengan mereka yang punya Robicon 7. Saya juga tidak cemburu dengan mereka yang rumahnya tingkat 7.
Dan saya juga tidak mengiri kepada mereka yang duitnya bertonton. Tapi saya akan marah ketika proses pendapatannya itu adalah hasil ngegarong. Saya akan marah ketika proses pembangunan itu adalah menjajah tanah leluhur kami. Maka saya akan katakan hari ini, mudah-mudahan Aulia Sultan Ageng Tirtayasa menyaksikan ucapan saya ini. Maka detik ini kami akan nyatakan perang pada oligarki itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali atas orasi dari Kang Khalid ya. Anggaplah oligarki atau korporasi ini korporasi rakus, nggak pernah kenyang. Mau ditelenin ini Indonesia nih, anggaplah ini Indonesia beserta isinya ditelenin ke mulut mereka tidak akan pernah kenyang karena mereka rakus. Kenapa saya ngomong itu? Karena saya melihat fakta yang ada di lapangan. Lah ya bayangin nggak? Ada orang punya tambak nggak mau dijual, bagaimana cara membelinya? Ya diuruk dulu sungainya biar nggak ada sirkulasi air. Dengan tidak adanya sirkulasi air, otomatis kan salinitas airnya tinggi. Akhirnya ikan kan nggak kuat dengan salinitas tinggi, kadar garamnya tinggi. Begitu juga sawah nggak mau dijual, irigasinya ditutup lagi biar nggak keairan. Otomatis kan yang namanya padi kan butuh air, ya ujung-ujungnya bagaimana supaya dijual. Jadi dipaksa untuk menjual. Dipaksa untuk menjual, caranya ya harus dibunuh aksesnya. Ya. Itu kan dolim namanya. Bedanya kan nggak pakai pistol doang, ya mau jual apa enggak. Bedanya nggak begitu doang, tapi kan cara sumber-sumber aksesnya ini supaya mati gimana gitu. Makanya kan udah saya jelaskan, jika negara tidak berani ya serahkan deh ke rakyat itu. Dengan upayanya rakyat, persoalan menang kalah itu urusan Allah deh gitu. Ya. Yang penting rakyat melawan gitu. Kalau melihat kasus yang satu ini harus benar-benar teliti, harus benar-benar detail, bukan kemudian setelah selesai di kohon selesai. Ya. Kasusnya bahkan kalau ngelihat di wilayah bibir pantai Banten Utara ini, lo kok jangan-jangan ini juga di Indonesia juga nasional. Maksudnya harusnya menjadi pintu masuk. Pintu masuk gitu. Membongkar semua mafia ini. Praktek yang terjadi di seluruh Indonesia ya. Iya, di seluruh Indonesia. Kan udah sempet saya bilang di mana itu ya, lupa itu. Pokoknya tolak ukurnya adalah Banten. Kalau Banten kalah, Indonesia kalah. Kalau Banten menang, Indonesia menang. Karena kasus ini bukan hanya di Banten, banyak. Ya, begini Pak Presiden ya, yang terhormat, mau kapan lagi sih kita mengobati bangsa yang besar ini? Maksudnya mengobati penyakit. Nah, saya lihat penyakit Indonesia ini Pak Presiden itu sejenis benalu. Kalau tumbuh-tumbuhan itu benalu, jadi benalu yang nempel di tubuh bangsa kita ini. Nah, ternyata benalu-benalu ini Pak Presiden ini orang-orang yang kalau saya bilang ini dia lebih cenderung memegang teguh pemikiran logika penjajah itu. Dia masih maunya disuap oleh penjajah, mau disuap. Terus kemudian si benalu ini juga kadang di freezernya itu Pak Presiden itu masih banyak dagingnya, masih banyak daging ayamnya, berasnya masih banyak. Ini masih kurang terus, masih nyolong terus. Ini yang perlu dibersihkan ini Pak Presiden. Ampura ya, artinya saya sebagai rakyat, saya siap bersama Pak Prabowo untuk membackup kalau memang Pak Prabowo benar-benar ingin membersihkan dari benalu-benalu. Nah, teman-teman, bahwa pemaparan dari Bapak Khalid ini kalau dilihat kita pahami, Indonesia itu dikuasai oleh oligarki, yang mana kata beliau, jika Banten ini selamat maka seluruhnya akan selamat, parameter dari beliau. Ya, digambarkan dari beliau bahwa sangat rakus sekali mereka, para logika penjajah, orang-orang yang ingin menjajah Indonesia. Dalam artian tadi dicontohkan, kalau empangnya mau dijual, ada beberapa yang di stop airnya dan jadi kadar garam air itu menjadi tinggi, kemudian ikan-ikan pada mati, dan ada lahan yang ingin dijual
kemudian tanahnya, alirannya itu tidak dialirkan di situ atau ditutup, kemudian tanah itu kan akan menjadi lama-lama akan menjadi kering atau tanamannya akan menjadi kering. Sedangkan padi itu kan butuh yang namanya air. Itu kata beliau, itu sangat dolim sekali, sangat jahat sekali. Proses seperti itu kalau kita pahami, itu sangat jahat sekali. Jadi apapun caranya mereka ingin menguasai, misalkan tanah itu tidak mau dijual, caranya bagaimana? Caranya itu dengan bersiasat. Itu kan sangat licik sekali ya. Ya itulah teman-teman, silakan berkomentar jika ada masukan ataupun apalah ingin berkomentar, silahkan santai saja di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.